Oke, ini sebelum kita mulai dan lagi nunggu teman-teman yang lain, ini kita rekam dulu ya. Ini Mas Khalid udah masuk yang tadi. Oke, ini kita lanjut ya. Mas Khalid Oke, ini balik lanjut yang tadi. Ini merupakan contoh materi yang support resistance yang kitanya tadi. Nah, nah ini dia ke resistance ke atas, terus dia ke support, dia ke bawah, terus dia naik lagi ke atas, ke bawah dan dia. Nah, ingat nggak tadi yang materinya dia ada breakout dulu, terus dia ke atas naik ngebentuk titik resisten yang baru sama titik support yang baru. Nah, jadi nanti di atas ini nanti apabila ini sudah jatuh, dia akan memantul lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman besar kemungkinan dia akan jatuh sampai itu di bawah. Nih, sampai di bawah. Nih. Kemudian dia akan mantul sampai yang di atas. Resisten yang di atas tuh ya. Inilah tadi teman-teman materi kitanya. Nah, ini yang materi yang tadi ya. Nih, yang dia udah sampai ke atas terus ada breakout terus dia akan ngebentuk titik support atau titik resistance yang baru. Nah, teman-teman jadi sama ya, bentuk polanya ini sama kelihatan ya. Mungkin Mas Ulil mikrofonnya bisa di off kan Mas karena suaranya kebocoran sampai sini. Oke. Nah, tadi udah kita lihat ya contohnya sama ini materi yang kita paparkan itu hampir sama ya. Nah, mirip ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika teman-teman udah nanti menganalisanya, udah muncul nanti candlenya, teman-teman perhatikan ini SNR-nya tuh sebenarnya seperti ini. Ketika dia udah di atas, dia udah kena titik resistennya yang di atasnya, terus dia nge-breakout tuh sebentar, kemudian dia ngebentuk yang baru. Terus itu berarti dia itu akan ngebentuk titik support atau titik resisten baru gitu. Nah, jadi teman-teman tuh bisa standby entry buy itu di sini. Nih. Nah, pertanyaannya, Mas, untuk take profit dan stop loss-nya itu gimana ya gitu. Nah, teman-teman bisa memasukkan tabel ini. Misalnya kita buat take profit kita itu targetnya ada di 766 pips. Nah, untuk di stop loss-nya kita bisa sepertiganya aja ya. Nah, jadi kalau misalnya target teman-teman itu di 700, untuk di stop loss teman-teman tuh bisa di angka 200. Contohnya seperti itu. Ya, teman-teman mungkin sambil sambil dicatat, sambil pelan-pelan dipahami. Terus sebelum kita lanjut, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Untuk Mas Khalid, Mas Ulil, Mas Yendri ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke trading view. Nah,
Di sini kita masuk di materi basic trading view. Jadi lebih ke perkenalan ya. Nah, ini kita hapus dulu indikatornya. Nah, jadi teman-teman trading view ini, nah bentar ya. Jadi teman-teman, nah, sebentar ya, kayaknya. Nah, trading view ini teman-teman itu adalah platform analisa. Nah, di dalamnya itu kita tidak bisa entry ya. Nah, kita di sini tuh trading view-nya ini untuk menganalisa aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau entry, itu teman-teman bisa milih di MetaTrader atau teman-teman bisa di platform trading teman-teman broker masing-masing ya, di platform masing-masing. Nah, jadi teman-teman itu kalau misalnya menganalisa paling gampang itu sebenarnya paling enak itu di TradingView karena dia tuh paling lengkap ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di samping, nah itu adalah toolbarnya dari TradingView. Tuh yang saya di sudut kiri saya tuh teman-teman bisa klik. Nah, itu ada panahnya. Nah, di situ tuh ada bintang. Bintang itu artinya yang mana menurut teman-teman yang mau digunakan. Jadi teman-teman bisa klik dan dia akan muncul bintangnya. Nah, itu contohnya kalau misalnya nanti itu bintang saya klik, nanti itu di atasnya akan muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya Mas, itu kotak-kotak yang di atas itu fungsinya untuk apa ya? Kotak dialog namanya. Nah, ini contoh, saya contohkan. Pada saat misal contoh saya mau ngambil panah naik nih. Nah, saya cuma sekali klik, terletak di bawah dia langsung muncul. Nah, tapi kalau dia di situ, kita klik, nah dia bisa muncul dulu tuh kayak layar di samping kayak penjelasannya dulu. Nah, jadi kesannya terlalu lama kali ya. Nah, jadi teman-teman fungsinya itu adalah tanda yang sering kita gunakan. Nah, untuk yang di bawah itu untuk menghapusnya. Ya, teman-teman bisa menghapus jadi nanti dia hilang. Tuh yang di bawah cara menghilangkannya ya. Nah, teman-teman bisa nanti milihnya tuh ada dua. Dia bisa menghilangkan gambar sama teman-teman bisa menghilangkan indikator. Nah, itu peralatan garis teman-teman bisa bisa nanti contoh seperti ini. Kalau misalnya apa boleh difoto aja kali ya. Kalau yang dari handphone di screenshot boleh, dari laptop juga boleh di screenshot. Tapi kalau misalnya mau enak nanti sambil baca-baca, di foto juga boleh. Nah, lalu di situ ada Fibonacci yang akan kita gunakan. Nah, jadi yang paling penting ini adalah penentuan untuk di harga ya, untuk nanti mau entry penentuan di harganya.
Jadi toolbar ini teman-teman adalah sebenarnya tuh perlunya tuh untuk kebutuhan teman-teman nih. Teman-teman tuh butuhnya yang mana gitu. Nah, jadi nggak semua orang nih mau menggunakan toolbar yang kita pakai. Jadi kan setiap orang tuh cara menganalisa tradernya tuh berbeda-beda. Oke, untuk memunculkan itu, nah yang di atas kan ada di sudut kiri paling bawah itu nanti ada bintang, teman-teman bisa klik. Nah, dia akan muncul. Ya, teman-teman bisa klik lalu nanti dia muncul. Nah, pertanyaannya, Mas, gimana ya Mas cara men-setting toolbarnya biar cakep gitu? Nah, ini contoh saya menggunakan garis. Nah, teman-teman garisnya bisa diklik, nanti dia akan muncul settingan baru. Nah, teman-teman bisa mengerubah tuh mau warna-warna apa kesukaan teman-teman, mau hijau, warna pink, warna merah, biru, sesuai dengan selera teman masing-masing ya. Ini contoh seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini udah dihapus, jangan khawatir. Nanti pada saat kita gunakan dia muncul seperti itu lagi. Jadi kita nggak perlu untuk memilih-milih warna untuk menyetingnya ulang. Enggak. Dia akan muncul seperti itu lagi. Nah, jadi di sini alasannya tadi kenapa saya bilang teman-teman untuk menganalisa tuh lebih enak di trading view. Terus itu di sudut atas sebelah kiri itu ada menu indikator. Nah, teman-teman sudah diinstal ya. Untuk indikatornya sendiri itu ada indikator Akanzi Beta. Nah, jadi bisa diklik. Nah, inilah adalah materi kita hari ini. Hilangkan, saya geser dulu. Nah, lalu di atas ada time frame. Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan time frame sesuai sama karakter teman masing-masing. Nah, untuk di AKNZ Beta sendiri itu time frame-nya di 15 menit dia lebih akurat. Ini. Nah, ini kita lanjut nih untuk memperkecil harganya tuh. Kita bisa di sebelah kanan. Nah, memperkecil. Nah, nanti kalau misalnya untuk di handphone teman-teman tuh bisa tinggal di scroll gini kalau yang pakai touch. Nah, bisa di scroll atas ke bawah gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau untuk di Akanzi Beta itu, nah ini basic indikatornya adalah moving average, Ichimoku, dan yang terakhir ada fraktal. Nah, kalau ini nih, ini kita program khusus teman-teman ya. Jadi nanti dia
buy and sell-nya itu akan muncul secara otomatis. Nah, kita sendiri tuh biasa tradingnya di Good. Coba ya. Ini kita coba backlistnya untuk di Gold. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini contohnya nih. Itu kan notif saya udah muncul tuh di atas. Nah, pertanyaannya, Mas, itu kan notif selnya udah muncul. Terus cara mengentry kita itu bagaimana ya? Nah, jadi teman-teman tuh nanti bisa mengkombinasi dengan tambahan Fibonacci. Nah, kemudian dengan teknik selanjutnya itu adalah averaging. Nah, jadi maksudnya tuh gini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tuh bisa mengentry dulu, tapi nanti di hari Senin ya. Nah, tapi sebelumnya kita ini udah tarik dulu nih. Nanti di area Fibonacci kita dari titik resisten dan titik support yang di bawah. Ini yang saya tandain nih. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan Fibonacci yang ini. Tuh. Nah, klik sampai yang di bawah, dekat titik support yang kita tandain. Nah, pertanyaannya, Mas, titik entry-nya yang mana ya, Mas, yang pertama kali? Nah, contoh teman-teman bisa enter di situ tuh, yang warna pink. Nih, saya tebalin dulu ya, biar kelihatan. Setelah sudah seperti ini, nah, jadi kita nanti akan melakukan averaging di Fibonacci 0,9. Nah, itu di area yang 0,9 ya, pokoknya di area itu tuh yang di atas, yang di blok. Nah, jadi teman-teman, secara pergerakan, apabila dia naik lagi sampai ke atas, kemudian dia turun sampai ke bawah, nah itulah areanya. Jadi teman-teman tuh bisa entry di area atas ini. Pertanyaannya, Mas, untuk take profitnya itu bisa di mana ya? Nah, teman-teman tuh bisa ngambil take profitnya tuh di area support paling bawah tuh yang hijau yang kita tandai. Nah, yang tadi TP1, kemudian yang ini adalah TP2. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu kemudian untuk stop loss-nya itu ada di mana? Nah, stop loss-nya itu yang di atas, teman-teman, yang saya tandain di area merah. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman di sini itu udah ada basic untuk main di forex nggak? Kalau misalnya emang belum ada, saya biar jelasin nih untuk gimana untuk itu take profitnya itu bagaimana dan seperti apa dan stop lossnya juga seperti apa dan bagaimana. Coba. Itu setting setup Vivo-nya standar atau gimana itu? Maksudnya gimana, Mas?
setup untuk Vibo. Vibonya defaultnya atau perlu kita ada yang harus dirubah angka-angkanya Fibonacci. Oh, settingan Fibonacci-nya. Iya, iya. Nih, saya hapus ulang ya. Nah, jadi Fibonacci itu teman-teman bisa tarik dulu. Lalu tuh kan ada pengaturan tuh yang gambar baut. Nah, ini Mas, itu Mas bisa screenshot untuk settingan angkanya. Atau kalau mau dicatat juga boleh ini kita tunggu 5 menit. Nah, itu kan retachment-nya tuh ada di corak. Tuh, pilih yang corak. Boleh mungkin sambil dicatat. Oke, oke. Nah, itu kalau bisa kita satu warnain dulu. Nah, itu artinya titik area untuk kita melakukan entry. Yang putih. Yang putih untuk entry, yang merah sendiri adalah untuk stop loss. Nah, untuk entry pertamanya kita bisa di angka 0,3 di Fibonacci-nya. Nah, kemudian titik tertingginya itu di averaging itu bisa sampai dengan 1,2. Stop loss-nya kita itu ada di 1,8. Lanjut ya, kita lanjut yang ke bawah. Nah, itu teman-teman. Settingannya seperti itu boleh sambil dicatat atau mau difoto juga boleh. Jadi dia biar polos, teman-teman. Ya, sudah. Kalau sudah kita lanjut, baru klik OK. Tep. Nah, jadi seperti itu teman-teman tampilannya. Nah, inilah teman-teman fungsi dari indikator Akanji yang beta. Jadi kalau kita back test itu kita cek ke belakang nih, kita back. Nah, kita lakukan averaging di sini. Kita anggap ini entry-nya di atas di harga 2330. Nah, pada saat dia turun 6 poin, 6 poin maksimal 9 poin, kita dapat melakukan entry lagi. Tapi ingat teman-teman, catatannya kita harus menggunakan lot yang sama ya. Contoh nih, kita di sini averaging per 9 poin. Nah, jadi maksudnya itu adalah averaging 9 poin. Misalnya kita entry-nya 2330. Pada saat nanti dia turun, selisihnya kemudian ada 9 poin. Nah, kita dapat entry dengan lot yang sama. Nih ya, kalau saya ketikkan. Nah, ini kita contoh kalau entry di 2330. Kemudian kita entry di buy.
Nah, pada saat dia jatuh di 9 poin, nah teman-teman jadi 9 poin itu artinya 90 pips ya. Nah, pertanyaannya nanti kenapa sih harus jauh banget gitu ya? Karena teman-teman gold itu memiliki quality yang sangat tinggi, teman-teman. Volatility ya. Nah, jadi teman-teman itu gunakannya itu bisa jarak 9 poin atau bisa jarak 6 poin. Nah, tapi kalau saran dari saya itu untuk saldo kecil teman-teman bisa ambilnya 9 poin. Misalnya saldo kita $50. Nah, entry kita 0,01 lot ya, nggak boleh lebih. Nah, jadi teman-teman pada saat nanti jatuh lagi 9 poin, nah kita bisa entry buy. Jadi nanti kita buy-nya itu di 23, 21. Nah, pertanyaannya, Mas, kalau dia jatuh lagi gimana, Mas? Ya kita entry buy lagi. Jadi nanti di 23, di 23, 21 dikurang 9 berapa? 23, 12. Ya. Nah, jadi teman-teman tujuannya, Bang, kenapa kayak gitu, Bang? Iya, tujuannya itu untuk menjaga selalu teman-teman agar lebih hemat. Nah, jadi teman-teman di sini jangan pernah terinspirasi ya dengan yang orang-orang yang menggunakan layer yang terlalu banyak gitu. Nah, karena nanti itu resikonya di teman-teman sendiri, karena nanti saldonya itu nggak akan tahan. Nah, ini contoh, berarti kita ada akan averaging di 2312 ya di sebelah sebelah kanan lihat angkanya ya, sebelah kanan tuh 2312. Sama tadi di 2321. Nah, pertanyaannya, Mas, jadi maksimal kita melakukan averaging tuh ada berapa layar sih? Nah, jadi tuh ada tiga. Jadi maksimal kita melakukan averaging itu ada tiga ya, ada tiga layar. Nah, terus pertanyaannya lagi, Mas, untuk stop loss averaging kita ada berapa nih, Mas? Gitu. Nah, teman-teman tuh bisa jaraknya tuh 9 dari yang paling bawah atau 6. Nah, jadi di angka 2312 teman-teman bisa ngurangin 9 atau di 2312 teman-teman bisa ngurangin 6. Nah, pertanyaannya profitnya kapan nih, Mas? Nah, profitnya tunggu nanti pada saat dia breakout atau dia balik arah.
Contohnya seperti itu. Nah, jadi ada dua tadi ya. Teman-teman tuh bisa melakukan entry langsung dengan menunggu averaging. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci-nya. Nah, jadi kalau untuk Fibonacci, teman-teman bisa tarik tuh. Nih, saya tarik dari sini ke sini ya. Nah, jadi nanti pada saat menggunakan triknya, nah tadi pada saat muncul notif, kalian bisa menggunakan trik trik ini tadi ya. Nah, di sini bisa terlihat dia stop lossnya ada di 2293 tuh di bawah. Nih, kita mundur lagi ke belakang ya. Contohnya, pertanyaannya, Mas, trik ini akan berjalan sempurna terus atau enggak? Gitu. Nah, saran dari kita sendiri, teman-teman nanti tradingnya tuh bisa mulai dari season Hong Kong. Nah, ini jadi kita mulai dari season Hong Kong ya. Nah, pertanyaannya gimana sih, Mas, cara kita ngelihat session itu? Teman-teman bisa pergi ke indikator yang di atas, kemudian ketik session, pilih session Lux Algo. Nah, di situ akan muncul ya. Jadi, kalau kita zoom dia akan kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada Sydney, terus itu ada Hong Kong, terus ada London yang biru, terus yang orange ada New York. Nah, kalau Hong Kong itu teman-teman bisa lihat mulai dari jam 7 pagi. Jadi kalau udah nanti jam 7 ke atas, notif itu muncul, teman-teman bisa entry. Nah, cara settingannya seperti ini ya. Nah, itu diklik indikatornya. Nah, terus nanti teman-teman matikan yang Sydney nih, karena kan kita tadi mainnya mau di matikan. Nih, tuh matikan yang Sydney. Nah, matikan yang Sydney. Matikan yang Sydney, lalu oke. Nah, atau kita bisa hidupkan Hong Kongnya saja. Eh, ya, Tokyo itu Hong Kong ya teman-teman ya. Jangan teman-teman bingung, mana Hong Kong? Sini tulisannya Tokyo gitu. Nah, jadi intinya teman-teman pada saat nanti polanya sudah melewati, teman-teman bisa entry. Contoh seperti itu ya teman-teman.
Misalnya nih ada buy di jam 12 malam. Nah, jadi kita lewatin aja teman-teman. Tunggu sampai besok pagi. Nah, jadi nanti pada saat terjadi di area Hong Kong atau Tokyo, dia tuh lebih akurat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, contohnya tuh terjadi Tokyo. Nah, muncul tuh kan sel setelah Tokyo. Nah, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci dulu. Tarik dari situ ke situ. Nah, jadi bisa menjadi patokan kita entry ya. Nah, pertanyaannya, Mas, ini kan ada banyak nih. Patokan entry yang baik itu di berapa, Mas? Nah, itu di 0,6 aja. Nah, layernya itu teman-teman bisa di angka 0,6, 0,9, sama di angka 1,2 ya. Atau teman-teman bisa milih juga layer yang kedua di angka 0,3, 0,6, sama 1,2. Nah, jadi balik lagi ya ke pose teman masing-masing. So, teman-teman itu seleranya seperti apa. Nah, sejauh ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Ingat ya, Tokyo itu Hong Kong, teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak ini? Kalau- Atau pusing nih, gara-gara kebanyakan anak binary kan, udah kena Forex. Aduh, kok ada Tokyo, ada Hong Kong, ada 3 layar gitu kan. Entry-nya di mana? Biasanya open posisi nih entry gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita biar lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah perhitungan harganya atau kemenangan kita itu ada berapa dolar. Sebagai contoh, kita misalnya entry-nya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih berapa jarak nilai teman-teman dengan stop loss. Nah, intinya gini teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan suatu entry, pada saat entry-nya ada di Fibonacci 0,6, artinya teman-teman kita tarik stop loss-nya tuh di 1,8. Nah, tadi kan kita menggunakan time frame-nya 15 menit. Jadi jaraknya terlalu lebar nih. Nah, kalau lebar itu artinya teman-teman bisa melakukan trading swing. Nah, ini jarak kita ada 50 poin. Jadi teman-teman tuh bisa take profit tuh 1 banding 1. Bisa di 50 poin juga. Atau kita bisa melakukan 1 banding 2. 1 banding 2 ya. Jadi take profit teman-teman tuh bisa di
angka 1:1 atau di 1:2. Nah, tahu nggak 1:1 tuh artinya gini, lossnya itu satu, profitnya satu. Kalau seandainya 1:2 yang saya bilang tadi, itu lossnya satu, profitnya dua, gitu. Nah, dua itu maksudnya apa, Mas? Dua itu maksudnya dua kali kelipatan dari angka si loss. Nah, hitungannya seperti apa nih, gitu kan? Ini contoh hitungannya. Misalnya, teman-teman entry di sell. Nah, teman-teman entry di harga 2.400. Nah, TP teman-teman tuh adalah di 100 poin. Nah, 100 poin itu 1.000 pips ya, teman-teman. Artinya, teman-teman tuh take profitnya ada di 2.300. 2.300 tuh harga teman-teman ya. Jadi teman-teman harganya tuh di 2.300 TP take profit. Jadi teman-teman perhitungannya itu adalah contoh nih, misalnya lot kita ada di angka 0,01 lot kali 1.000 pips. Nah, kemudian dikali dengan $10. Nah, pertanyaannya kenapa $10, Bang? Karena itu kita main di gold. Gold itu dia 10.000, $10 ya, sorry. Nah, berapa tuh? Coba kita hitung dulu. 0,01 dikali 1.000 dikali 10. Nah, berarti kita di sini take profitnya $100 ya. Nah, jadi kita profitnya tuh ada $100. Jadi kita tuh memakan waktu nge-tradingnya itu selama 1 atau 2 hari. Karena karena tadi kita melakukan entry-nya tuh dari jam 11 malam di hari Jumat sampai dengan Senin jam, tunggu, bentar. Sorry, sampai dengan hari Selasa jam 10. Nah, ini cara kalau kita tradingnya menggunakan cara swing. Nah, tapi kalau misalnya Bang, lama kali Bang berhari-hari, ya udah teman-teman bisa ganti time frame-nya jadi 5 menit. Nah, kalau 5 menit sendiri itu teman-teman itu daily trade. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh kita entry-nya di sini. Kita entry-nya di sini tuh. Perhatikan ya, lihatnya tuh yang di bawah ya, waktunya. Kita entry-nya satu, jam 13.00, jam 1 siang. Nah, tapi kita sudah take profit tuh di jam 7 malam. Tuh.
Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini kok pada diam semua ya teman-teman. Pusing atau gimana teman-teman? Nah, ini kalau nggak ada, ini biar kita close nih. Halo Mas, Ya, nah, itu kalau muncul notif sell, kita entry-nya harus sell ya. kalau kalau nah Kalau iyalah muncul, Mas. Iyalah Mas kalau misalnya munculnya sell itu kan udah ada pemberitahuan kan nggak mungkin maksudnya entry-nya buy. Pasti harus sell, harus sejalan dia. berarti yang kalau averaging itu sell-nya sampai 3 layer gitu ya Mas. Dari 0,6, 0,3, terus satu lagi yang berapa ya? Itu kalau pakai Fibo itu. Nah, Mas itu balik ke individu masing-masing. Masnya mau satu layar silakan, mau dua layar silakan, mau tiga layar silakan. Itu balik ke individunya masing-masing. Oke Mas. Nah, Cuma untuk ya, jadi tujuannya tuh masnya disuruh menggunakan Fibonacci agar masnya tuh tahu target dan stop lossnya itu berapa. oke oke. Tapi untuk entry-nya harus di 0,6 itu ya Mas. 0,6. Ya di Fibo Ya, 0,6. ya, saran kita iya, Mas. Oh, oke oke. Nah, karena kan itu dia posisinya di tengah ya, Mas ya. Jadi dia lebih terbaik aja gitu. Di tengah ya. Oh. Kalau kemarin itu saya lihat di apa ada yang 0,5 itu fibonya itu eh, gimana Mas? Maksudnya Fibonacci-nya di mana Masnya lihat? Oh, yang di apa seri yang di YouTube itu, yang di apa, yang di bagian tutorial itu kalau nggak salah ya. Hah? Di Oh nggak, YouTube tutu- tut- ya maksudnya yang di ada tuh yang di tutorial tutorial juga. tutorial dari YouTube orang atau YouTube kita, Mas? Akan sih juga, akan sih juga. Cuma saya ada lihat dia 0,5 gitu, kalau nggak Oh, salah ya. oh, itu kan gratisan, Mas. Oh gitu. Ya. Oke, oke. Berarti yang untuk teori hari ini untuk yang akan si beta ya, Mas. Gimana gimana, Mas? Untuk yang teknik yang hari ini, yang Zoom kali ini, yang averagingnya ini untuk yang akan si beta aja atau bisa diterapkan untuk yang Iwan sama yang akan si Sud. Nah, intinya gini, Mas. Ini adalah settingan untuk indikator ini, Mas, yang digunakan. Oh, oke Nah, untuk ya jadi beta ya. jadi setiap indikator Mas itu punya settingan masing-masing, Mas. Oke oke oke. Punya teknik entry-nya masing-masing ya, Mas. Ya, Mas nanti boleh kok ada adaptasi. Oke oke oke. At- atau Masnya mau renovasi, mau settingan indikator akanzinya dirubah juga nggak ada masalah, Mas. Ya, ya. Kalau digabung Mas, untuk yang akan si beta ini bisa digabung dengan indikator akan si Sud atau akan si Iwan. Atau khusus sendiri aja untuk yang akan si beta ini. Paling cocok di Kalau mau akanzi di, Iwan, Mas. oh paling cocok dengan akan si Iwan ya Mas. Iya, benar. Oh. Oke, kalau misalnya digabung dengan akan si Iwan, itu kan ada kode sell sama kode Heeh. buy. Nah, Heeh. itu tekniknya bagaimana lagi Mas itu menggabungkannya itu? Sama atau sama dia muncul
sel terus kode sel baru kita entry atau gimana? Iya benar. Oke, oke, oke. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhirin sampai sini. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi nih ngetahuinya, boleh nanti ikut kelas kita. Kelas Zoom kita itu ada di nanti malam, itu chat aja admin, itu kita nanti malam mulainya itu jam 8 malam. Nah, ini kan hanya materinya setengah. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi, boleh chat admin, kemudian join karena di sana nanti kita akan ngebahas lebih dalam lagi nih cara menggunakan indikator dari si Akanji-nya sendiri. Nah, soalnya kita ada 4 indikator kok dan itu emang kita share hanya untuk teman-teman yang ikut kelas gitu. Oke, itu saja sampai hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Ditunggu teman-teman yang berminat ikut kelasnya silakan hubungi admin. Selamat siang. Ya, makasih banyak ya Mas ya. Ya. Thank you, thank you.